Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026, dalam masa Paskah yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Di tengah segala kesibukan dan pergumulan hidup, kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengenal kasih-Mu. Ajarlah kami untuk berdoa dengan iman, percaya pada penyelenggaraan-Mu, dan hidup dalam damai bersama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap manusia memiliki kebutuhan, harapan, dan kerinduan. Karena itu kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan membawa permohonan, air mata, dan harapan. Namun seringkali kita bertanya, mengapa doa saya belum dikabulkan? Apakah Tuhan mendengar saya? Apakah saya berdoa dengan cara yang benar? Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan penghiburan dan pengajaran yang sangat indah tentang doa. Yesus bersabda, "Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu." Sabda ini mengingatkan kita bahwa doa bukanlah sia-sia. Tuhan mendengar, mengenal, dan mengasihi anaknya. Yesus mengajarkan bahwa kita boleh datang kepada Bapa dengan penuh kepercayaan. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan antara budak dan tuan, melainkan anak dengan Bapa.
Seorang anak datang kepada ayahnya tanpa takut, dengan hati terbuka dan penuh percaya. Demikianlah kita dipanggil berdoa. Namun Yesus menambahkan satu hal penting, meminta dalam namanya atau berdoa dalam namanya. Artinya, doa bukan sekedar meminta apa yang kita inginkan, tetapi menyatukan keinginan kita dengan kehendak Kristus. Berdoa dalam nama Yesus berarti meminta dengan iman, meminta dengan hati yang tulus, meminta hal yang membawa kebaikan, dan siap menerima jawaban Tuhan apapun bentuknya. Kadang kita kecewa karena doa tidak langsung dikabulkan, tetapi sebenarnya Tuhan selalu menjawab. Kadang ya, kadang tunggu, kadang ada yang lebih baik. Yesus juga berkata bahwa Ia datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Ini menunjukkan bahwa seluruh hidup Yesus adalah jalan kasih Allah kepada manusia. Dalam Yesus, kita mengenal Bapa yang penuh belas kasih. Kita tidak berdoa kepada Allah yang jauh, tetapi kepada Bapa yang dekat dan peduli. Betapa banyak orang merasa sendirian, padahal Tuhan selalu membuka pintunya bagi siapa saja yang datang dengan hati percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita untuk merenung. Apakah saya masih tekun berdoa atau mulai menyerah? Apakah saya datang kepada Tuhan sebagai anak yang percaya? Apakah doa saya hanya berisi permintaan atau juga syukur dan penyerahan diri? Langkah konkret yang kita bisa lakukan adalah berdoalah dengan iman, bukan sekedar kebiasaan. Belajar menerima waktu Tuhan. Datanglah kepada Tuhan setiap hari dan sertakan syukurmu dalam setiap doa-doa yang engkau panjatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus membuka jalan agar kita berani datang kepada Bapa dengan penuh kepercayaan. Kita tidak sendirian. Kita memiliki Bapa surgawi yang mendengar setiap doa, melihat setiap air mata, dan memahami setiap pergumulan. Maka janganlah lelah berdoa, jangan putus asa bila jawaban belum datang. Tetaplah percaya karena Tuhan bekerja dalam waktu dan caranya yang terbaik. Dan ketika doa dalam nama Yesus, dan ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita sedang menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk datang kepadamu dengan hati penuh percaya. Ampunlah kami ketika kami ragu, ketika kami hanya datang saat membutuhkan, dan ketika kami mudah kecewa dalam doa. Ajarlah kami berdoa dengan iman yang teguh, dengan hati yang tulus, dan dengan kesediaan menerima kehendak-Mu. Berkatilah segala kebutuhan kami, hiburlah hati yang sedang sedih, kuatkanlah yang lemah, dan penuhilah hati kami dengan damai-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.